Oke, selamat malam, ketemu lagi. Kali ini kita mau bahas soal pertanyaan sebagai berikut ya. Jadi ada temen yang tanya, rencananya dia tuh mau beli printer, tapi masih bingung soal tintanya. Ya, jadi ini banyak dan sering terjadi buat teman-teman yang satu posisi karena budgetnya itu terbatas, ya. Kedua, pengen punya printer tapi bisa dipakai buat cetak banyak dan juga bisa buat usaha cetak, ya. Jadi eh, kebimbangan atau bingung mau beli printernya yang seperti apa, ya. Dan juga bingung soal tintanya. Karena yang pasti kalau memang printer ini dipakai buat cetak atau usaha, tinta ini adalah salah satu faktor yang paling penting, ya. Karena kalau salah beli printer, udah pasti tintanya boros. Dan jadinya nanti malah biaya cetaknya sangat mahal dan kita mau buat usaha nggak cocok, ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini saran dari saya adalah sebagai berikut. Teman-teman cek dulu kebutuhannya itu untuk cetak apa aja. Karena seringkali banyak nih teman-teman yang pada saat di awal berpikir atau cuma berkira-kira saya butuh printer tuh cuma buat di rumah aja ya, punya si online shop tapi ya nggak banyak cetakannya, jadi mungkin nggak perlu beli printer yang namanya printer inktank ya. Jadi cukup kali kalau beli printer yang budgetnya di bawah 1 juta, printer inkjet aja, karena ya pakainya juga jarang, ngeprintnya juga nggak banyak. Jadi ya mungkin dengan budget seperti itu kira-kira bisa nggak seperti itu? Ya, itu pertanyaan yang sering terjadi. Karena banyak sih memang salah satu yang jadi concern adalah pada saat kita mau beli printer itu kita juga menghitung budget kita berapa. Kalau bisa memang kita cari yang paling murah dan paling irit ya. Karena memang tujuannya secara ekonomis kita juga harus berhitung berapa biaya modal yang kita keluarkan. Oke, tapi perhatikan dulu, cek dulu kebutuhannya untuk apa ya. Jadi kita berpikirnya untuk jangka panjang, untuk investasi ke depan. Jadi jangan sampai nanti teman-teman karena budgetnya mepet alias di bawah 1 juta, ya teman-teman maksain beli printernya yang salah atau mungkin juga dimodif-modif ya, printer-printer infus yang dimodifikasi yang akhirnya malah jadinya teman-teman akan rugi ya. Jadi ini memang sebuah pertanyaan yang sering kali ditanyain dan juga mungkin yang jawab itu banyak macam ya, karena banyak sekali orang punya persepsi, punya pemikiran berbeda-beda. Jadi semuanya ini hanyalah pendapat pribadi dari saya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ide yang lain atau punya saran, rekomendasi dari teman-teman yang lain, ya silakan aja ya. Karena di sini kita coba sharing, coba juga kita belajar dan juga saya bantu untuk cari informasi, kasih informasi tipe-tipe printer apa yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kalau memang dari awal kita sudah tentukan ya, dari sini ya, di sini kita udah tahu nih, kita mau beli printer, tujuannya saat ini memang kita pakai untuk online shop. Karena kita punya bisnis online, kita perlu printer buat cetak-cetak resi, ya, alamat kirim, mungkin kita cetak-cetak label-label untuk promosi di online shop kita. Nah, tapi kita juga punya pemikiran ke depan, ya, sekalian nih pengen punya usaha cetak di rumah. Ya, mungkin kita mau cetak undangan, kita bisa cetak foto, kita bisa cetak kartu nama dan lain-lain. Nah, ini berarti kita udah punya konsep atau pemikiran kalau kita butuh printer, sebenarnya printernya ini buat usaha, buat bisnis, ya. Jadi ini yang harus teman-teman buka dulu mindsetnya. Pikirin dulu maunya kemana arahnya. Jadi jangan, kira-kira sekarang saya cuma pakainya sedikit aja nih, nggak banyak nyetaknya. Saya beli printernya yang budgetnya di bawah 1 juta aja deh. Tapi ternyata setelah teman-teman pakai, ya cetaknya tuh tambah banyak ya. Teman-teman punya bisnis online ternyata setiap hari nyetak bisa 5 sampai 10 lembar. Terus udah gitu udah mulai pengen punya usaha, belajar cetak foto, belajar cetak kartu nama, bikin brosur, cetak isi buku. Nah, pada saat itu mulai dilakukan, baru berasa ternyata cetakan saya banyak juga nih, ya kan? Nah, jadi kalau yang menurut saya, yang saya rekomendasikan kalau teman-teman memang mau punya usaha atau bisnis, itu adalah printer ink tank, ya, printer ink tank.
Ya, kenapa? Karena tintanya ini refillan, tinta refillnya itu dia botolan, ya. Jadi harga tinta refillnya original, ya. Saya selalu rekomendasi menggunakan produk-produk original. Karena tinta refill originalnya aja sudah murah. Isi cetaknya banyak, bisa cetak sampai ribuan halaman, dan yang pasti biaya cetak akan murah dan printer juga awet karena digaransi sampai dengan 2 tahun. Yang pasti dengan menggunakan tinta original, printer digaransi sampai dengan 2 tahun. Karena kita juga mau pakai printer untuk jangka panjang. Kita perlu printer, perlu perangkat yang ada garansinya dong. Kita juga nggak mau nanti sebentar-sebentar rusak. Ya, sebentar-sebentar kita harus bayar lagi biaya servis, gonta-ganti spare part itu kan jadi satu biaya lagi. Nah, itu yang kita nggak mau, karena kita harus punya satu printer yang efisien, yang murah dan juga ekonomis, dan bisa dipakai untuk cetak banyak, tapi awet. Ya, itu yang selalu saya ceritakan dan selalu saya rekomendasikan, adalah printer Inktank. Nah, jadi ini kembali lagi pada saat yang tadi di depan ya, jadi teman-teman harus mikirin juga ya, jangan sampai pemikirannya karena memang dari awal saya cuma pengen ngeprintnya sedikit ya, tapi ternyata setelah dipakai, setelah 1 minggu, 2 minggu, baru ternyata kita sadar kalau ternyata kita cetaknya tuh banyak ya. Setiap minggu bisa cetak 10 sampai 15 lembar. Belum lagi yang tadi saya bilang, teman-teman coba belajar nyetak stiker, label warna-warni ya. Nah, begitu udah nyetak gambar warna-warni itu berasa banget. Kalau pakai inkjet ya, teman-teman bisa nih beli printer inkjet harga di bawah 1 juta. Karena pengen coba-coba. Jadi, udahlah saya coba aja beli printer inkjet aja yang harganya di bawah 1 juta. Ternyata setelah teman-teman pakai, cetak warna-warni, cetak stiker label atau gambar foto, baru berasa ternyata tintanya cepat habis, ya, cartridge-nya boros. Nah, jadinya malah apa? Menyesal, teman-teman jadi nyesel. Aduh, tahu gitu dari awal kemarin saya coba pilihnya printer Inktank aja. Karena kan kita udah kasih tahu rekomendasinya pakai Inktank, tapi karena kitanya bandel, masih mikirnya enggak lah saya makainya nggak banyak dan juga budgetnya di bawah 1 juta. Malah jadinya teman-teman nyesel. Ya kan? Karena udah salah beli printernya. Beli printernya yang inkjet bukan yang Inktank. Karena sebenarnya kita juga udah tahu kalau kita bakal pakai tuh printer untuk cetak banyak. Ya. Jadi ini yang jangan sampai terjadi dan ini sebenarnya sudah banyak dan sering terjadi. Nah, kalau udah salah beli printer terus bagaimana? Nah, ini yang selalu akan terjadi dan sering kali terjadi. Yaitu apa? Teman-teman pasti cari alternatif ya. Pasti cari-cari informasi. Bisa nggak printer inkjet saya dimodif infus? Karena apa? Ya sudah berasa boros, mahal cartridge-nya. Cari alternatif di luaran. Bisa nggak jasa printernya dimodifikasi, diinfus tintanya supaya irit katanya. Ya. Nah, ini yang bakalan nantinya malah tambah ribet dan juga nanti apa? Yang disalahin tuh pasti si printernya. Ya. Karena apa? Kalau teman-teman modif printer infus, ya, printer inkjet dimodif jadi infus. Ini sebenarnya tidak pada rananya. Kenapa? Karena printer inkjet ini dia punya print head atau cartridge itu tidak didesain untuk cetak banyak. Jadi kemampuannya, kapasitasnya itu adalah setiap cartridge tinta yang habis pada printer inkjet itu diganti. Kita harus beli lagi yang baru. Karena kapasitas atau durabilitas keawetannya itu berbeda dengan printer Inktank. Kalau printer Inktank itu memang sudah didesain untuk cetak banyak, volumenya banyak, tintanya aja sampai botolan. Jadi memang dari pabrik itu sudah didesain untuk cetak banyak. Printer inkjet itu didesain untuk cetak sedikit, yang jarang. Ya, tapi gara-gara dimodif itu dibikin seolah-olah ada tangki tinta di samping printer dan dibikin seolah-olah jadi seperti irit. Memang di depan kelihatannya irit dan murah. Tapi nanti begitu teman-teman pakai printer infus, cartridge-nya jebol terus, ya. Cartridge-nya jebol terus, mahal dan juga boros karena setiap bulan harus gonta-ganti cartridge. Udah gitu apalagi hasil cetaknya juga nggak akan maksimal. Hasil kualitas cetak warnanya akan berbeda karena tinta yang digunakan beda antara tinta original dan juga tinta non-original. Ya, udah pasti kualitas cetak beda. Apalagi teman-teman sudah pernah ngerasain cetak pakai printer tinta ori plus dibandingkan dengan menggunakan tinta non-ori. Nanti kelihatan kualitas cetaknya berbeda.
Apalagi kalau kita cetak foto, pakai kertas foto, itu warnanya beda. Beda banget sama menggunakan tinta ori, ya. Dan yang pasti satu juga lagi apa? Akhirnya kita kapok karena kita udah keluar uang banyak, ya gonta-ganti cartridge terus, bolak-balik ke tempat servis, nanti selangnya masuk angin lah, atau hasil cetaknya warnanya nggak sesuai lah karena ada salah satu cartridge atau salah satu aliran tinta yang nggak mengalir dengan baik, ya. Jadi pokoknya banyak problemnya. Padahal kita pakai printer ini sebenarnya tujuannya kita mau cetak banyak dan kita mau punya usaha, ya. Tapi gara-gara teman-teman salah beli printer di awal, terus salah lagi, dimodifikasi lagi. Nah, akhirnya salahnya tambah banyak, ya. Dan akhirnya apa? Teman-teman pasti kapok. Pasti kapok karena udah buang banyak uang dan juga udah banyak buang waktu bolak-balik urusin servisan printer-printer yang sudah dimodif seperti ini, ya. Nah, ini yang masih banyak terjadi dan sering terjadi, ya. Jadi kalau saya bilang saya nggak merekomendasikan untuk menggunakan printer infus. Oke? Nah, gara-gara printernya di infus itu udah pasti yang disalahin printernya, ya. Printernya nanti dibilangin printer merek. Contoh lah yang paling sering di infus saat ini adalah printer Canon, ya. Jadi saya langsung kasih tahu to the point printer Canon yang paling sering di infus. Padahal printer Canon itu ada juga yang sudah inktank, tapi seringkali salah terus belinya yang model inkjet di infus, ya. Terus yang disalahin printernya nanti, yang disalahin si printernya, merek Canon yang dibilang apa? Nggak awet lah, printernya sering rusak lah, ya. Padahal salah sendiri, dari awal sudah dikasih tahu, pilih yang inktank, tapi pilihnya tetap yang inkjet, ya. Nah, itu kan berarti salahnya kita sendiri. Kenapa kita sudah dikasih tahu, tapi kita maksain? Nah, akhirnya karena udah kita juga udah frustasi, kita udah kesel, udah nggak mau lagi pakai printer-printer yang dimodifikasi, akhirnya kita tanya sama teman-teman atau tetangga. Pasti nasihatnya apa dibilangnya? Kenapa kamu nggak pakai printer inktank? Pakai dah printer Epson, yang pasti udah irit, awet tintanya. Ya, memang seperti itu karena Epson itu adalah printer inktank. Epson itu tidak punya printer inkjet. Yang punya printer inkjet adalah Canon dan juga HP. Tapi yang lebih problem lagi, printer inkjet dimodifikasi infus yang bikin semuanya jadi problem pada rusak. Dan yang disalahin adalah si merek Canon. Padahal sebenarnya salah tipenya yang kita beli, ya. Itu yang sering terjadi sampai saat ini. Jadi teman-teman masih pada ngalamin salah perbandingan atau salah beli printer di awal, ya. Nah, sebenarnya kalau begini ceritanya kan dari awal sudah dibilangin kita pakai atau pilih printer inktank, ya, tapi tetap aja salah pilih printer. Ujung-ujungnya kembali lagi kita mengulangi kesalahan yang sama dan baru sadar terakhir, ya, pada saat udah pada rusak tuh printernya, udah kapok, cartridge tintanya jebol terus, dan akhirnya baru kita pilih printer inktank. Nah, kalau begini kan berarti apa? Yang tadi dari awal budgetnya katanya kurang, tapi ternyata dengan melakukan kesalahan ini budgetnya kalian tuh malah tambah rugi, tambah banyak keluar uang. Kalau dari awal, ya tahu begini dari awal, teman-teman udah bisa beli langsung printer inktank. Kalau mungkin pada saat itu budgetnya memang masih terbatas, ya teman-teman bisa nabung dulu, ya tabung dulu, tunggu sampai dananya cukup, baru teman-teman beli printer inktank. Karena apa? Yang saya kasih tahu di sini adalah teman-teman beli printer inktank, teman-teman itu dapat garansi. Garansi resmi 2 tahun atau 20.000 cetak, ya. Jadi yang namanya soal cartridge tintanya jebol atau juga printernya rusak itu nggak akan ada. Karena semuanya digaransi dan printer itu adalah printer original asli pabrikan. Ya. Nah, itu aja yang saya mau sampaikan supaya teman-teman tuh punya satu persepsi lagi, ya, coba pelajarin, coba liatin lagi kira-kira apakah saya memang harus nabung dulu atau tetap mau dipaksain beli printer yang bukan inktank, ya, tapi saya nggak rekomendasi seperti itu. Nah, kalau teman-teman sekarang bisa cek, ya, jadi printer inktank itu ada yang A4 dan juga ada A3. Teman-teman silakan untuk memulai usaha, tentukan dulu budgetnya. Ya, kalau untuk printer inktank,
Kalau buat usaha, yang pasti saya pilih yang warna, yang color, karena dia tidak ada yang mono, ya. Ini pasti semuanya color. Dan fiturnya pilih yang bisa print scan copy minimal. Ya, print scan copy, wireless itu nggak perlu, ya, karena kita nggak butuh wireless untuk usaha cetak. Ya, kalau printer wireless, teman-teman pakai itu buat di kantor, atau mungkin kantor kecil di rumah, teman-teman punya satu printer yang bisa di-sharing, berbagi ke beberapa user yang lain. Itu perlu wireless. Tapi kalau printer buat usaha cetak, itu nggak perlu wireless. Jadi selisih harganya itu teman-teman bisa pakai atau bisa cari printer inktank dengan budget yang lebih murah, yaitu mulai dari 1,7 jutaan. Ya, ini udah paling worth it saat ini, udah paling terjangkau ya di September 2021. Budget mulai 1,7 jutaan, teman-teman udah bisa dapat printer inktank ukuran A4, letter dan legal, ya. Print scan copy, ini 1,7 jutaan. Ini udah paling terjangkau saat ini. Nah, kalau teman-teman punya budget lebih, ya mau punya printernya sekalian yang A3. Jadi punya printer yang ukuran besar, jadi bisa terima job atau cetak-cetak gambar dena atau gambar desain yang ukuran besar, ya. Ini ada yang mono atau istilahnya printernya hanya hitam putih cetaknya, ada juga yang color. Tapi saya sih rekomendasi yang color karena percuma. Kita beli yang mono nanti pada saat kita dapat kerjaan cetak warna nggak bisa. Jadi kita beli yang color karena color ini pasti bisa cetak hitam putih. Ya. Nah, printer inktank A3 multifunction ya yang bisa print scan copy itu budgetnya mulai 7,7 jutaan. Tapi kalau misalnya untuk pemula, teman-teman bisa lihat daerah sekeliling teman-teman. Kira-kira target marketnya pasarnya seperti apa. Kalau kebutuhannya saya rasa lebih banyak yang di ukuran A4 ya. Karena biasanya kita cetak foto, cetak gambar, terus udah gitu cetak stiker, kita cetak label, kartu nama atau cetak foto, cetak apa isi buku itu umumnya pakai ukuran A4. Jadi satu, selain dari harganya dia lebih terjangkau, ya, teman-teman udah bisa mulai. Dan juga kalau nanti usahanya berkembang, baru teman-teman mungkin punya tambahan dana untuk beli lagi printer A3, ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, juga kalau teman-teman nanti cek di Tokopedia, ya, ketik aja printer inktank. Ini pasti keluar banyak. Ada Epson, ada HP, ada Canon, dan juga ada Brother. Ini semua printer inktank yang original asli pabrikan, ya. Dan jangan salah, jangan yang printer infus. Jangan ketiknya printer infus. Kalau printer infus, ya, ini kayak begini keluarnya nih. Canon IP2770, MP287. Ini saya langsung sebut merek dan brand supaya teman-teman juga jangan salah beli, ya. Kalau kita balik lagi ke sini, lihat. Ini sudah ada sebenarnya printer Canon G1010 yang inktank original. Kenapa nggak beli yang asli? Kenapa nggak beli yang original? Yang sudah pasti paten, garansi resmi, dan juga awet. Ya, jadi jangan salah beli. Jangan yang modif-modif kayak begini. Ini yang tadi saya bilang saya nggak rekomendasi, dan ujung-ujungnya setiap bulan cartridge-nya digonta-ganti, dan harga cartridge-nya tuh mahal. Ya. Dan yang pasti satu lagi, kualitas cetaknya juga nggak akan sama dengan yang menggunakan tinta original atau printer original, ya. Jadi pilihannya adalah printer inktank, bukan printer infus. Sama teman-teman mau cari di Shopee, ketik printer inktank juga keluar. Ada merek Canon. Sorry, ini bukan Canon G series, ini printer Canon infus nih. Ini yang saya nggak rekomendasi, tapi kalau kayak gini, printer Brother ya. HP inktank, Brother ini juga inktank, Epson inktank, nah ini juga Canon yang baru G2020 all-in-one printer inktank. Ini semua sudah inktank original. Dan ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mau punya usaha sebagai usaha pemula atau juga mungkin yang sudah advance, ya teman-teman saya rasa pilihan yang terbaik adalah menggunakan printer inktank yang original. Ya, nah itu aja yang saya bisa share supaya teman-teman juga nggak salah waktu dari awal pemilihan printer, ya. Jadi dipikir lagi baik-baik supaya jangan nanti malah jadi dua kali ambil kesalahan, ya. Udah beli printernya inkjet salah, dimodifikasi lagi tambah salah. Jadi teman-teman semoga dapat satu insight atau pencerahan, dan jika ada yang ingin dikoreksi atau ingin ditanyakan silakan komen, dan saya ucapkan terima kasih.